Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 11 ya. Meskipun pembelajarannya by daring tidak menutup kemungkinan untuk mematahkan semangat kita ya. Sebelum kita lanjutkan bab selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang bisa diberikan bisa terserap baik di kita. Oke, saya awali berdoa mulai. Baik, saya lanjutkan. Pertama ya, kita membahas tentang obat-obatan SSP yang selanjutnya yaitu tentang anti Parkinson ya, atau yang disebut di sini anti Parkinsosisme ya, sonisme. Kemudian atropin itu sebenarnya itu obat yang biasanya yang kemarin kan dia termasuk obat-obat yang sifatnya dia narkotik. Nah, obat-obatan ini termasuk dia atropin itu diberikan kepada klien atau pasien penyakit Parkinson untuk mengurangi salivasi atau pengeluaran air liur secara berlebih ya. Kemudian sebenarnya penyakit Parkinson ini kenapa dia dinamakan Parkinson? Yang menemukan penyakit ini dia juga namanya adalah Dr. Parkinson, sehingga untuk pengobatan nama penyakit ini disebutkan adalah penyakitnya Parkinson. Kemudian ternyata ditemukan bahwa atropin juga mempunyai efek terhadap manifestasi motorik ya, untuk mengurangi tremornya ya, jadi gemetarnya dia. Kemudian obat-obat antikolinergik ini mempengaruhi SSP dengan menekan tremor dan rigiditas otot dari Parkinsonnya ya, tetapi hanya sedikit menimbulkan efek pada mobilitas atau kelemahan otot. Kemudian akibat dari penemuan ini, maka dikembangkan beberapa obat antikolinergik seperti yang disebutkan di sini. Ada beberapa obat ya yang ada di sini. Salah satunya ada trihexyphenidyl, proxyhilidin ya, dan bentropin ya. Jadi ini adalah turunan dari atropin itu tadi untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian untuk pengobatan penyakit Parkinson ya, kini obat tersebut dapat dipakai dengan kombinasi dengan levodopa dan mengendalikan Parkinsonnya, atau dipakai tunggal untuk mengobati pseudo-Parkinsonnya ya. Karena beberapa obat Parkinson itu juga memiliki efek yang cukup tidak diinginkan, sehingga harus ada obat penunjang, salah satunya ini ya, karena efek yang ditimbulkan dari fenotiazin untuk obat-obatan antipsikotik ya. Nah, ini farmakokinetik dari trihexyphenidyl diabsorpsi dengan di saluran GI ya, gastro. Pengikatan pada protein waktu pengaruhnya tidak diketahui. Obat ini diekskresikan di urin. Untuk farmakodinamiknya mengurangi pergerakan influencer dan menghilangkan tanda-tanda dan gejala dari tremor ya. Lama kerja preparat substan release 2 kali ya, daripada bentuk alkohol, narkotik, fenotiazin, dan antihistamin juga dapat meningkatkan efek dari trihexydyl. Jadi penggunaan obat-obat Parkinson ini harus melalui peresepan dokter ya, dan harus adanya pengawasan khusus seperti itu ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa penggolongan obat yang mungkin harus kalian ketahui. Sebenarnya gejala penyakit Parkinson itu bisa dilihat yang pertama mungkin dari kelakuan anggota gerak ya, dari hipertonianya ya. Kemudian ada lagi ketika mobilitasnya itu hilang, berkurang secara abnormal ya. Terus ada gemetar tadi sudah disebutkan, dan gangguan keseimbangan tubuh.
Penggolongan obat Parkinson ini memiliki beberapa ya. Yang pertama itu agonis dopamin ya. Tadi dopamin. Kemudian antikolinergik dari parasimpalitik. Kemudian penghambatan CO anti atau katenol alfa metil transferase. Ya, seperti itu. Nanti obat-obatan Parkinson itu ada beberapa spesialet ya, seperti nama generiknya itu yang tadi sudah disebutkan. Kebanyakan untuk yang Parkinson itu adalah trihexyphenidyl ya, sehingga karena dianggap pengikatan proteinnya paling cepat dan meskipun waktu paruhnya tidak diketahui, tetapi efek yang ditimbulkan cukup baik di dalam tubuh pasien. Nah, selain itu, levodopa juga termasuk spesialis di dalam obat anti Parkinson. Kemudian ada lagi bromokriptin ya, bromokriptin mesilat itu juga termasuk obat-obatan dari spesialit anti Parkinson. Dan selanjutnya ada seligilin ya, seligilin atau nama spesialitnya itu Jumex ya, diproduksi oleh pabrik Sanofi. Nah, beberapa hal yang harus kalian ketahui bahwasanya pengobatan ini berhubungan dengan tindak lanjut dari konsultasi dokter, apakah dia emang Parkinson atau bukan. Bukan berarti kita mengjat bahwa dia tremor, oh berarti dia Parkinson. Tidak seperti itu ya. Jadi ada pemeriksaan yang menandai bahwa dia adanya Parkinson. Seperti itu. Terima kasih untuk hari ini anak-anakku kelas 11. Semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan langsung di Google Classroom untuk mengerjakan tugasnya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.